Bahagianya di saat pacaran itu sangat sangat banyak tipu muslihatnya. Orang tua saya mungkin mengerti apa yang mereka mau. Awalnya meragukan kalau saya ada di dunia hiburan. And I love this video. Ini menurut saya harusnya ini trending nih, beneran. Karena saya percaya pernikahan itu bukan cuma sekedar mengejar bahagia, mengejar keturunan, mengejar stuff like that, tetapi juga kehidupanmu masih ada setelah menikah. Saya ingin bertanya tentang pilihan. Oke. Boleh ya? Boleh dong. Karena satu keputusan itu bisa mengubah masa depan. Pilihan yang kita buat dalam hidup kita, ya itu juga menentukan banyak hal. And making the right choice. Sometimes kalau kita memilih sesuatu yang semua orang juga setuju, itu pasti kita akan lebih banyak dapat affirmation. Tapi ketika kita harus memilih sesuatu yang mungkin banyak orang lain awalnya tidak setuju, nah itu kan dibutuhkan conviction. Nah, termasuk salah satunya itu pilihan pasangan hidup. Okay. Yes, kenapa? Karena again, zaman sekarang anak-anak muda ini juga menjadi dilema ya kan, is he the right one, is she the right one, dan kadang-kadang mereka punya kacamata yang berbeda-beda. Nah, sedangkan Yosi sendiri menurut saya punya pengalaman yang luar biasa and how you can actually build the family sampai hari ini. Padahal di awal itu juga bukan pilihan yang mudah untuk menikah dengan seseorang yang mungkin bukan mungkin memang sebelumnya sudah pernah berkeluarga. How do you know that this is the right one and how do you convince the rest? Jadi gini ya. Pasti I don't know if I answer this semua orang bisa mengerti ya. Cuman kadang-kadang keputusan kita itu sangat besar dipengaruhi oleh cara berpikir kita, dan cara berpikir kita beda-beda. Ada cara berpikir di mana kita belum melihat diri kita sejauh itu. Kita hanya menganalisa dengan apa yang dekat-dekat dengan kita, yaitu kecenderungannya diri kita, menguntungkan diri kita nggak, menyenangkan diri kita nggak. Saya di saat itu sudah nggak tahu ya, saya cara berpikirnya mungkin sudah sejauh itu. Jadi melihat bahwa when you decided untuk committed dengan new level of relationship, bukan pacaran lagi, nikah ya. Kayaknya you need to be aware of this thing, bahwa bukan cuman saja kebahagiaan yang kamu kejar, karena kebahagiaan itu kan biasanya orang kalau married, that's the only thing. Gue akan bahagia dengan this person, ya kan? But how proses apa yang bisa kamu ciptakan melalui pernikahan ini? Would you? Karena gini, saya percaya pernikahan itu bukan cuma sekedar mengejar bahagia, mengejar keturunan, mengejar stuff like that, tetapi juga kehidupanmu masih ada setelah menikah. Means like kamu juga akan dibentuk setelah menikah to become a person, to become somebody yang masih, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita punya role sebenarnya. Jadi kalau kita berpikir sejauh itu di luar keluarga, maksudnya keluarga adalah faktor pendukung keberadaan kita di dunia, maksudnya di Indonesia, di Jakarta, keluarga itu faktor pendukung. Apa yang berangkat dari rumah itu akan membuat kita mempengaruhi kegiatan kita di luar rumah. Kalau di rumahnya berantakan, di luar rumah juga berantakan. Iya kan? Betul, kalau di dalam rumah nggak damai, keluarnya juga pasti nggak damai. Jadi when I think like that, saya mulai berpikir saya mulai menilai nih orang-orang yang akan saya pilih atau saya akan putuskan untuk committed myself with gitu. Calon-calon istri pada saat itu adalah bukan cuman yang terlihat hanya bisa membahagiakan saya karena laki-laki bahagianya di saat pacaran itu sangat banyak tipu muslihatnya, and I've been listening to that dari orang-orang yang sudah menikah. Mereka bilang kalau kamu pacaran bahagianya pasti beda dengan bahagianya menikah, bilang gitu. All things dalam pacaran itu masih di sini ada yang belum menikah ya? Jomblo juga. Kalau misalnya pacaran itu kita semuanya masih diomongin dalam batas mimpi, like gini, kita nanti punya rumah di sini ya, kita nanti punya anak begini, kita punya mobil begini, right? Betul. Kita nanti semuanya mimpi, masih
planning. But when you get married, mimpi-mimpi tadi ditagih. Oh iya benar. Janjinya ya katanya kan? mau tinggal di sini, katanya mau ngajak liburan ke sini. Oke. Akhirnya begini, ya maksudnya itu cuma satu contoh aja. Betul. We need to be able to think more than just berbahagia, tetapi juga menjadi somebody. Dan when you think about that, well, you need to have a spouse yang menjadi penolong sepadan buat lo untuk menjadi orang somebody, untuk menjadi seseorang. Berarti saya tidak bisa cuma mencari yang nurut-nurut aja sama saya. Laki-laki tuh suka sama calon istri. Nah, I'm telling you, I'm sorry ya laki-laki ya, tapi I think this is common, this is universal. Calon istri yang benar-benar nurut-nurut aja, hormat aja. Well, of course, semuanya pasti suka yang kayak gitu. Demikian juga pasti perempuan, semuanya mencari pasangan seperti itu. Tetapi kalau tidak ada yang ditawarkan lebih dari itu, you need to think about it gitu. Karena apakah kamu akan terproses dalam rumah tangga, dalam your next level of relationship? Karena kamu harus memikirkan, berarti kalau saya mulai memikirkan, this person bisa mengimbangi saya nggak? Dalam hal berpikir, dalam hal kecerdasan, dalam hal kerohanian, all that stuff, supaya sepadan. Kalau tidak mengimbangi namanya nggak sepadan. Orang suka memikirkan keseimbangan itu justru dari, ini salahnya banyak orang ya, ini saya langsung ngejaji gitu ya. Apa-apa? Dari kelemahannya. Jadi yang dijadikan kesepadanan itu adalah kelemahannya. Artinya gini, kita sering dong, misalnya gini, kalau kamu nggak bisa menerima seorang yang seperti ini, wah susah. Kita pasti susah bareng. Saya tuh orangnya begini, saya tuh orangnya begini, saya tuh orangnya gampang marah kalau misalnya belum makan. Saya tuh orangnya berantakan contohnya. Saya orangnya gitu ya. jorok, saya orangnya gini, saya orang gini. Jadi kita sudah mengeluarkan semua kelemahan kita supaya diterima. Itu kan kita sudah menunjukkan kesepadanan kita di situ. Level yang harus diterima di situ. Lain halnya, you know what? Ya, kamu kelemahannya apa? Saya akan mengimbangi untuk menerima itu. Tapi kalau kamu mengimbangi saya akan tunjukkan saya mau mengasihi kamu seperti ini. Saya mau, you know. Jadi kekuatan kita yang kita jadikan kesepadanan sehingga itu satu perhitungan kalau buat saya. Jadi saya perhitungannya ke sana. Oke, kelemahannya udah jangan dipikirin. Calon istri saya kelemahannya nggak usah dipikirin. Itu pelajaran saya untuk menerimanya. Tapi bagaimana dengan kelebihannya? Kelebihannya ini harus saya lihat sebagai sesuatu yang bisa memproses saya supaya saya bukan saja berbahagia di rumah, tetapi saya juga bisa berbahagia dengan apa yang saya kerjakan di luar rumah. Jadi, makanya saya bilang terlalu jauh ya, ketuaan saya di umur itu. Tapi menurut saya again, maksudnya kalau di awal itu kita udah benar-benar punya pemikiran yang benar, yang tepat dengan apa arti pernikahan dan apa yang ingin dicapai dari pernikahan dan fondasi-fondasinya. Lebih baik susah-susah di awal kita bikin syarat, dalam tanda kutip syarat ya, walaupun ada bilang cinta itu kan gak bersyarat, tapi menurut saya cinta itu ada syaratnya. Dalam arti bukan hanya bisa ya udah modal cinta buta aja, nggak bisa, karena kan pada akhirnya ini sekali seumur hidup kan, maksudnya pada akhirnya apa yang ingin hasil apa gitu dari pernikahan itu gitu. Jadi so karena memang sudah ada value, sudah ada pemikiran, sudah ada poin-poin yang memang sudah dicari. Jadi ketika bertemu dengan seseorang yang sepadan, apapun kondisinya, apapun perkataan orang, for you is fine. Makanya kadang-kadang kan kita tidak mau menjelaskan sejauh itu. Kadang-kadang orang suka nanya sama kita, aduh gue mesti ulang lagi nih menjelaskan sepanjang itu. Belum tentu dia juga setuju dengan pemikiran saya kan. Betul. Akhirnya saya selalu menjelaskan dengan sesederhana ini, Mer. You know it when you know it. Karena you know my values saya sudah tahu apa yang saya mau. So when I say you know it when you know it, saya tahu ketika saya menemukannya. Karena saya sudah tahu, oh iya, ini sesuai dengan apa yang saya mau. Saya tidak perlu menjelaskannya sedetail tadi gitu. Betul. Iya. Dan at the end of the day ya hidup kita sendiri yang menjalani. Kita bersama dengan calon pasangan kita dan pasangan kita ya. Dan walaupun memang pernikahan itu bukan hanya 2 orang, tapi juga melibatkan keluarga. Tapi pada akhirnya kan yang menjalani ya 2 orang ini bersama gitu. Oke. And sekarang anak-anaknya sudah besar-besar? Sudah. Yang pertama Raina. Yes, namanya mirip Riana dan Raina, makanya ingatnya gampang. Dibandingkan Mokalu ya lebih susah ya. Mokalu susah, ini saya lagi bilang. Tapi ingat loh, tapi tadi gara-gara Yosi bilang Mokal, ya saya jadi ingat. Gampang. Lebih gampang kayak gitu. Lebih gampang gitu. Oke. Dan yang cowok
Ruben. Sekarang umurnya 12. Iya. Oke. Orang tua boleh dong punya cita-cita untuk anaknya? Boleh banget. Terus kalau dari Yosi sendiri apa nih harapannya untuk ya, saya belajar dari diri saya dulu. Orang tua saya mungkin mengerti apa yang saya mau, mengerti apa yang mereka mau. Mereka tuh sebenarnya tidak awalnya meragukan kalau saya ada di dunia hiburan. Makanya mereka sempat nanya, "Are you sure? Kamu kan lulusan hubungan internasional." Zaman dulu orang tua saya berpikirnya sederhana. Kita bisa loh, kita punya kenalan di Deplu, kamu bisa masuk Deplu, coba aja karena hubungan internasional, ya kan? Terus tapi saya bilang kayak gini, I feel saya kok menemukan passion baru di sini. Boleh nggak saya coba ini sebagai batu loncatan? I'll make sure to them dengan pemikiran seperti itu. And then ya udah saya coba dengan batu loncatan. Walaupun saya berpikir bahwa idenya orang tua saya tuh kayaknya nggak buruk-buruk amat. Mungkin tuh bisa jadi plan B yang tadi saya bilang. Oke, kalau saya nggak kedapat di 2000 nih albumnya flop, ya udah plan B. Iya. Tapi ya saya menerapkan hal yang sama anak-anak saya. Mungkin saya tahu apa yang saya mau buat anak-anak saya, but I always believe juga mereka pasti juga punya kemauan, dan saya mau mereka punya pilihan dan rasa percaya diri dengan apa yang mereka pilih gitu loh. Kan Tuhan juga bersama dengan mereka gitu. Tuhan bukan cuma bersama dengan saya juga, tapi Tuhan bersama dengan mereka. Jadi itu yang saya cuma mengajarkan mereka biasanya adalah pagar-pagernya, you know. Jadi pagar-pagar inilah yang ketika mereka tidak lagi bersama dengan orang tua, mereka tahu pagernya, mereka tahu bagaimana mereka merespon segala sesuatu. Pilihan mereka belajar dewasa, karena orang itu menjadi dewasa dengan pilihan-pilihannya, bukan pilihan yang salah mereka akan belajar, pilihan yang benar juga mereka akan belajar. Jadi ya itu sih sebenarnya. Pagar-pagar apa nih yang biasanya? Kalau nih ya, kalau yang dari kecil yang paling suka saya kasih tahu adalah strong heart. Ya, dua kata itu, strong heart. You know the most important muscle that you need to have. Saya bilang sama anak si Ruben nih, terutama si Ruben kan, adalah you need to have strong heart. I talk that to Reina juga, sama saya kasih tahu. Why strong heart? Karena saya bilang gini, nanti kamu akan mengerti. Dan dia sih sudah sampai di tahap dimana, you know, ayah, saya pernah nanya, so apa yang ayah nasihatin dulu strong heart itu berguna buat kamu, Iris, dia bilang gitu. Karena dia hidup di masa-masa di mana temennya banyak yang suka ngebully, bukan cuma ke dia, ke teman-temannya. Mereka tuh bercandanya tuh saling ngebully. Ngebully itu bercanda buat mereka. Tapi kalau mereka nggak punya strong heart, mereka jadi gampang depresi, gampang stres, gampang kecewa, gampang nangis, gampang merasa dikucilkan, you know. Nah, strong heart itu saya ajarin juga sama mereka. Strong heart itu about selain knowing your identity, ya, kamu itu dikasihi, disayang oleh orang tua kamu juga disayang oleh Tuhan. Cuman kan kita perwakilannya Tuhan ya. Jadi kita kalau misalnya kita tidak menunjukkan kasih sayang sama dia juga akan meragukan kasih sayang Tuhan sama dia kan. Makanya saya rajin tuh meluk anak saya, ngomong I love you, saya peluk dia, hey I love you. Habis saya marahin saya bilang, but you know I love you, I don't like doing this, but you know I love you kan. Jadi I make sure dia merasa dikasihi. Nah inilah yang saya lihat bahwa itu memberikan sebuah pagar yang kuat buat dia, sehingga dia jadi percaya diri. Dia bahkan bisa merespon dengan baik untuk teman-teman yang ngebully dia. Jadi saya rasa ya kalau saya mesti memberikan masukan itu adalah yang mesti kita hadirkan sama setiap anak kita. Hati yang kuat. Have a strong heart. Dan sama seperti strong muscle berarti harus dilatih ya. Iya, betul. Benar banget. Benar kan? Iya. Dan karena namanya juga masih anak-anak, berarti butuh kita orang tua untuk membantu melatihnya. Kita harus kasih tahu. Kamu nggak keselnya di mana? Keselnya di mana? Oke, kenapa kamu kesel? Kita harus terus breakdown sampai kita ketemu. Nanti kita balikin lagi dengan konsep strong heart tersebut. But you know what? Ini kan yang mengganggu itu kan sebenarnya yang terganggu siapa? Hati kamu kan? Yang terganggu pikiran kamu. Can you change everything that happen outside you? No, right? Bahkan kamu tidak bisa prediksi, tahu-tahu datang aja. It just happen. Betul. But how you respond is important, right? Iya. But that's a very good point. Untuk mengarticulate apa yang dia rasakan. Jangan begitu anak-anak kesel dan marah terus orang tua jangan marah-marah, ngapain sih kesel-kesel ya kan, udah tenangin diri, tapi ditanya gitu, how you feeling, kenapa, apa triggernya, apa yang kamu rasakan dan sumbernya apa, terus again tadi dikasih pendampingan dan dibantu lah. Kita harus eye to eye kan, harus kalau menasihati anak itu kan orang dulu bilangnya harus kalau misalnya kamu lagi berdiri anak kamu duduk ya kamu eye to eye gitu kan, tapi dalam bahasa juga sebenarnya kalau kita bisa eye to eye bahasanya sama mereka akan lebih mudah
diterima. Nah, yang suka di skip sama orang tua adalah mengerti mereka, sehingga bahasanya jadi nggak sama. Cuman bisa ngelarang. Sedangkan mereka yang mereka butuh bukan larangan, reasonnya, why? Why-nya yang mereka butuh, bukan larangannya. Kamu jangan gini, kamu jangan gitu. Ya kenapa? Kok teman saya boleh? Kita nggak bisa menjelaskan. Orang tua banyak nggak bisa menjelaskan. Karena dengan penjelasan akhirnya mereka jadi belajar kan. Kalau mereka nggak dijelaskan, penjelasan dan pengakuan. Karena gini, mereka bisa balikin loh. Kamu jangan main gadget mulu gini-gini. Papa sama mama juga main gadget, bahkan kalau di meja makan juga main gadget. Kenapa larang-larang saya? Iya, papa juga nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Itu kan pengakuan. Oke, kita bikin perjanjian ya. Kalau di meja makan kita nggak bawa gadget. Nah, orang tua kan suka nggak mau tuh mengaku gitu. Betul. Ya kan, kalau saya kan kerja, kalau kamu ngapain? Misalnya gitu. Iya. Ya kan? Atau bahkan dimarahin. Kamu ya kecil-kecil udah kurang ajar berani ngelawan papa mama. Jadi mereka butuh reason dan butuh kerendahan hati dari orang tua untuk mau mengajarkan mereka. Oke. Wow. And I love this video. Ini menurut saya harusnya ini trending nih, beneran. Karena begitu pertama kali ngasih tahu video ini tuh suami aku. Wow. Ya itu. Terus you aku are nonton. really doing your homework. No, it's true. Karena no, gini. No, I have to give credit to this ya. Maksudnya karena I always appreciate people who interviewing with the homework. Maksudnya they're doing their ini ya, homework. Banyak yang interview hanya dengan pertanyaan yang sama. I know how to answer that gitu. Tapi when you do your homework, it tells you that this person is study you. Maksudnya dia belajar kamu tuh udah apa aja. That's good. I mean like orang di interview kayak gitu kan merasa diapresiasi ya. Thank you. Thank you, Mirno. Thank you. Aku yang teguh. Tapi ini beneran. Ini sebelum aku ketemu Mama Yosi, sebenarnya waktu itu my husband show this video in YouTube gitu. Terus mungkin karena sama-sama father ya. Jadi dan aku nonton. I know. By my side ya. Yeah, and it's amazing gitu. Aku nonton ini. This is harusnya tuh yang kayak gini yang trending, yang dinyanyiin sama keluarga and like aku tuh nonton gini ya ini nangis nggak? Walaupun ini tapi this is very real gitu, maksudnya is like father sama anaknya, dan ini bener-bener kayak aku tuh ngerasa walaupun ini lagu ya, rap ya, tapi it's like a conversations between you and your son, and it's like a promise juga, affirmation. Aku jadi terharu. Tapi that's true, Mary, that's true. Kita kan bikin lagu ini kan happy, intonasinya, tune-nya semuanya happy. Kita nggak pernah tahu ya, me and Ruben and all the pemeran bapak di situ nggak pernah tahu efeknya tuh bikin orang nangis. Karena kita dapat banyak komen, banyak orang yang appreciate the video dan nangis. I even show itu, ada orang lagi interview saya lah hari ayah, kan waktu itu kita buatnya dalam rangka hari ayah. Ini nih saya buat video kayak gini, kalau mau jadi buat bahan, nangis nih. Oops. But it's true. Karena I can feel yaitu an honest conversation is real. Ayah, bondnya real antara ayah dan anak, dan it's just so beautiful. Thank you. Nggak apa-apa kalau belum banyak viewersnya, but we always believe small numbers matters. Gitu. Banyak orang yang nonton, misalnya let's say 2 juta yang nonton, tapi kalau 1,5 juta yang nonton anak kecil, they don't do anything about it. Tetapi bayangkan kalau yang nonton walaupun cuma 1,000, tapi these all parents yang terinspirasi, and then they do something sama anak-anak mereka because of that, it's really matters daripada ditonton orang yang nggak melakukan apa-apa, karena mereka belum punya kapasitasnya. But when some people, only a few people, makanya small numbers is matters. Setiap lagu itu pasti punya cerita dan punya kisah dan punya message. Jadi apa yang membuat Yosi terinspirasi untuk membuat ini? Banyak sih, ya tentu saja pengalaman saya dengan ayah saya. Ayah saya dulu memang dibesarkan dengan keras oleh ayahnya juga, sehingga dia membesarkan saya dengan keras. Saya sudah sampai di season di mana saya bisa mengerti. It's mungkin karena background. Banyak orang dengan background yang demikian akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. So I learn a lot from that. Oh, I don't want to be like that. Ini mungkin karena dia nggak ngerti. So bagaimana yang sudah belajar ngasih tahu yang lain, ayah-ayah yang lain gitu. Terus ada juga saya terinspirasi juga dengan lagu Father and Son-nya, siapa yang nyanyi itu ya? Bryan Adams ya. Father and Son itu enak lagunya. Ya, tentang bapak dan anak. Terus saya pikir di Indonesia belum ada nih lagu tentang bapak dan anak. I can make one, bilang gitu kan, saya Tuhan kasih talenta. So I make the video and I make the song. Jadi ada 2 alasan itu. Pertama, saya
mengalaminya sendiri. Yeah. And I feel like kalau saya tuh papa saya tuh sampai saat ini masih kaku kalau untuk meluk dan bilang I love you gitu kan. Di pesan lagu tersebut kan kita kasih pesan ya. Betul. Pernah ya hug your son, bilang I love you sebelum terlambat. Karena begitu mereka gede, kalau kamu jarang melakukannya, mereka malu digituin. Iya. Iya kan? Jadi ya itu, karena orang tua saya, papa saya terutama malu-malu kalau kayak gitu. Karena dia tidak dibegitukan mungkin sama orang tuanya. So I don't want that to happen to all fathers di Indonesia. Jadi kita bikin, you need to do something about it. Ya udah, bikin video, bikin lagu, and then Iya, aku ingat kata-katanya nanti jangan malu pegang gandeng papa, jangan malu gandeng tangan pacarmu. Jadi jika besar nanti kau malu gandeng tanganku, ya kan? Iya. Jangan sampai kau malu gandeng tangan pacarmu. Ya kan? Terus anaknya si Rubennya bilang iu. Ya. Karena masih anak-anak ya, maksudnya masih 12-an lah. Coba kalau nanti dia udah udah lebih remaja. Jangan kan pegangan rangkulan kali. Oke, tapi it's good sih. Menurut saya ini ya salah satu how you can make use of your talent untuk bisa menyampaikan sebuah message yang nggak menggurui tapi membuat kita yang nonton, yang dengar, yang ikut menyanyikan. Apalagi kalau nyanyi sama anak-anak itu maksudnya sesuatu yang diingat dan sampai ke hati gitu, bukannya cuma didengar di kuping tapi we really feel something. Thank you. Yeah, it's nice. Harus sering-sering dong buat lagu-lagu kayak gitu. Iya, ada yang baru tapi berhubungan dengan literasi digital. Nanti kamu nonton deh. Aku Sejak Kecil judulnya. Oke. Aku Sejak Kecil di Cameo Project atau di Cyberkreasi channel YouTube-nya. Oke. Saya masa dengan orang tua pernah berantem waktu masih kecil, lari dari rumah. Padahal gue baru kasih kesaksian, masuk main lambe tour. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.